Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Camry 2,4 tipenya G Matic tahun 2005. Ini yang sudah facelift ya. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan apabila kita mencari mobil bekas ya. Nah, yang pertama kita perhatikan itu adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus dia, nah ini tongkrongannya dia masih lurus, tegak, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Nah, apabila dia posisinya miring, ada kemungkinan di suspensi bermasalah, bisa jadi di pernya atau di shock breaker. Nah, terus habis itu yang berikut yang perlu kita perhatikan ini adalah nut ya. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut secara sekeliling kita perhatikan dia jaraknya masih presisi. Terus habis itu di permukaan bodi juga kita perhatikan. Karena apa? Karena bodi yang bagus, yang tidak bekas benturan, dia memantulkan bayangan di seputar mobil secara lurus, tidak bergelombang seperti itu. Jadi coba kita kelilingi mobil, kita perhatikan secara keseluruhan bodi mobil, terus lampu-lampu, kaca semua, velg, ban, bagian-bagian yang ada semua kita perhatikan. Nah, dia bannya juga masih tebal, kebetulan belum lama diganti. Nah, di depan juga masih tebal ya bannya seperti itu. Oke. Nah, kita perhatikan, kita cek sekeliling mobil. Jika sudah kita pastikan mobil aman, sesuai, nah berikutnya kita periksa bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya tergabung dengan remote. Sekarang kita coba ya, buka mobilnya. Nah, oke, kita buka mobil, kita coba untuk masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita perhatikan adalah aroma dari dalam kendaraan. Apabila dia aromanya berbau tidak sedap atau apek, berarti ada indikasi mobil terkena banjir seperti itu. Oke. Nah, terus yang berikutnya kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan di kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu juga di masing-masing jok juga kita periksa kondisinya bagaimana, ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu juga dalam interior juga jok kita periksa. Nah, ini joknya tidak robek sih, tapi dia pecah-pecah karena sudah umur ya, seperti itu, karena dia jok kulit. Nah, coba kita masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, kita perhatikan juga interior, bagaimana kondisinya, setir, panel-panel yang ada kondisinya seperti apa. Terus habis itu juga plafon kita periksa, kita pastikan kondisinya seperti apa. Nah, jika kita sudah pastikan kondisi interior itu cocok, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa. Yang pertama oli, level oli, kondisi oli. Terus habis itu yang kedua coolant, kondisi coolant sama level coolantnya bagaimana. Jika kita pastikan sudah aman, kita periksa juga apakah ada rembesan di mesin. Terus di kolong-kolong juga kita pastikan, kita periksa juga. Jika kita pastikan sudah aman, nah sekarang coba kita nyalakan mobil seperti itu. Oke. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa mobil nyala secara jreng. Karena apa? Karena kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan bisa jadi dinamo starter sudah bermasalah, atau bisa aki sudah soak. Nah, terus habis itu juga getaran mesin kita bisa rasakan dengan kita duduk, bagaimana getaran mesinnya dengan kita rasakan. Nah, terus habis itu juga kita bisa pegang setir, kita rasakan bagaimana getaran mesin. Getaran mesinnya masuk itu harus minim. Kenapa? Kalau getarannya berlebih berarti ada kemungkinan engine mounting bermasalah atau mesin pincang. Mesin pincang bisa jadi koil sudah bermasalah, perlu diganti, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan seperti itu. Oke. Nah, dia sudah electric seat di supir ya, jadi maju mundur sama buat senderan. Nah, ini juga ada buat senderan ini buat menaikin bagian tengahnya seperti itu. Oke. Nah, berikutnya sekarang kita periksa di kilometer.
Nah, mobil ini kilometer 140.000. Jadi pastikan kalau kita meriksa kilometer itu ada rekod servisnya. Jadi dia rekod servisnya ada, tapi buku servis, buku manual sih sudah hilang. Nah, cuman dia ada beberapa gantungan oli. Nah, ini terakhir, servis berikut terakhir nanti di kilometer 145. Sebentar. Ya, seperti itu. Oke. Nah, pastikan bahwa jika kita mencari mobil bekas itu antara kilometer dengan kondisi mobil, fisik mobil, terus ada rekornya juga, buat memastikan bahwa mobil itu aman, kilometernya tidak diturunkan. Kenapa? Karena kilometer gampang untuk diturunkan atau di reset seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa mesinnya. Nah, ini buat buka kap mesin. Nah, ini buka kap mesin. Nah, terus di sini untuk pengaturan power window sama central lock sama spion. Spion dia sudah elektrik dan sudah retract ya. Nah, sekarang coba kita buka kaca mobil. Nah, ini retractnya juga masih berfungsi. Nah, itu kita bisa lihat ya. Sini agak gelap ya. Nah, pada saat buka lagi, nah retractnya masih aman. Nah, door trim juga kita periksa, juga kondisinya masih oke. Nah, sealer di pintu juga perlu kita periksa. Karena apa? Karena apabila sealer sudah rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealernya sudah tidak ada, berarti pintu ada kemungkinan gantian. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa di mesin ya. Mesin ini buat buka mesin. Ya. Dia sudah ada hidroliknya, jadi tidak usah ditahan lagi untuk mesinnya. Seperti itu. Nah, Camry ini mengusung mesin 2400 cc penggerak roda depan 4 silinder. Jadi kalau nggak salah mesinnya ini sama dengan mesinnya Alphard ya, Alphard sama Harrier. Kalau nggak salah ini mesinnya seperti itu. Nah, untuk memastikan kondisi mesin masih bagus, ada dua hal yang secara simpel kita perlu perhatikan. Yang pertama, kita pastikan getaran mesinnya itu sangat minim, terus suaranya dia konstan beraturan, jadi dia tidak acak-acakan suaranya seperti itu. Nah, terus berikutnya yang perlu kita periksa lagi adalah ini, dia menggunakan fan listrik untuk pendingin. Kita pastikan fan listriknya masih berputar secara normal seperti itu. Oke. Nah, terus untuk melihat mobil tidak bekas banjir, itu kita perhatikan komponen-komponen metal yang ada di mobil. Ada bekas karat atau ada sisa-sisa lumpur yang masih tersisa di tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan. Nah, terus habis itu untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan, kita pastikan ini namanya apron, besi yang memanjang di depan mesin. Kita periksa jangan sampai ada bekas reparasi. Terus habis itu di samping-samping juga kita periksa. Kita pastikan jangan ada bekas ketokan atau reparasi. Nah, di sini juga ada sealer. Sealer di kap mesin juga kita periksa kondisinya bagaimana, masih bagus atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, jika kita sudah periksa, sekarang kita tutup ya kap mesin. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil sedan mewah kapasitas 5 penumpang, dulu dipakai oleh pejabat-pejabat dan menteri juga, tapi menteri yang versinya yang lebih besar ya, cc-nya yang 3500 kalau nggak salah. Warnanya hitam, masih mewah untuk ukuran tahun sekarang, juga bergengsi, juga tidak kalah bergengsi dengan mobil-mobil tahun muda. Mungkin Toyota Camry ini bisa menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Dia merek Toyota, servisnya bisa di mana-mana dan semua bengkel hampir bisa untuk melayanin perbaikannya. Nah, sekarang kita periksa bagaimana posisi duduk di jok di belakang ya. Oke. Nah, sekarang saya duduk di sini. Saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi ngemudi saya masih ada space yang 1 jengkal. 1 jengkal cukup lega, cukup nyaman. Kita duduk di belakang, serasa bos. Kalau pakai jasa pengemudi juga masih cukup enak, seperti itu. Nah, ukuran kepala ada sekitar 5 jari. Nah, di sini bangku juga lebar karena mobil juga cukup lebar. Jadi 3 penumpang bisa duduk dengan nyaman. Sandaran kepala juga tiga-tiganya bisa dinaikin. Nah, terus di sini ada sandaran tangan
yang cukup lebar apabila kita duduk berdua seperti itu. Nah, di sini juga ada cup holder buat dua ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang di belakang sendiri di pintu dia cuma ada kantong ya, tapi tidak ada cup holder. Nah, di sini ada kantong penyimpanan di jok belakang. Nah, dia masih ada ventilasi AC di sini. Ventilasi AC di sini, dan AC juga masih dingin, masih oke. Jadi untuk penumpang belakang juga menambah kesejukan seperti itu. Oke. Nah, dia jok memang retak-retak tapi tidak robek. Dia retak-retak karena usia ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa door trim. Door trim juga kondisi masih oke, masih aman. Ini juga ada lampu, buka pintu nyala. Sini tidak ada cup holder. Nah, child lock juga ada. Sealer di pintu kita periksa. Sealer di pintu juga masih aman. Oke. Nah, sekarang kita berlanjut ke bagasi. Nah, cuman untuk buka bagasinya bisa dari sini atau di mana ya bukanya ya? Dari sini. Di sini buat buka bagasi. Nah, oke. Dia bisa pakai kunci atau dibuka dari dalam ya. Oke. Nah, bagasi space-nya untuk mobil sedan medium termasuk besar seperti itu. Nah, di sini sendiri dia ada ban cadangan, ukurannya full size ya, full size ban cadangan. Nah, cuman ini sudah pecah ininya alasnya ya, alasnya yang bahannya kayak semacam karton ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini juga kita bisa meriksa nih, apabila sealernya sudah cacat atau ada reparasi, berarti ada kemungkinan mobil kena tabrak belakang seperti itu. Oke. Nah, bagasi sudah kita cek. Oke. Nah, dia ada sensor parkir, ada 4 titik di belakang seperti itu. Nah, sekarang kita periksa di sini. Nah, door trim juga masih aman, masih bagus. Sealer di pintu juga masih oke, masih aman, masih bagus. Nah, sekarang kita periksa ini tampilan dari sisi sebelah kiri belakang. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan seperti itu. Nah, dia mayoritas sudah menggunakan wood panel ya, wood panel untuk menambah kemewahan. Nah, di sini kita periksa door trim juga masih oke. Sealer di pintu juga masih aman seperti itu. Oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri depan. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Kita periksa apa aja yang ada di dalam. Nah, ini setir kondisi juga masih oke. Tidak ada yang ini, cuman memang sudah agak licin ya, tapi masih oke seperti itu. Nah, ini di pengaturan ini buat lampu sen sama lampu. Di sini buat wiper ya, wiper. Terus abis itu di sini buat pengatur ini terang gelapnya MID di speedometer. Nah, dia ada ini suhu luar, ada jam digital. Terus di sini head unit masih standar orisinil bawaannya. Dia ada CD sama ada buat kaset seperti itu. AC juga kita cek masih oke. Nah, ini dia sudah digital untuk pengaturan AC-nya. Jadi ini buat kecepatan AC, ini buat temperatur, ini buat arah semburan angin. Di sini untuk ventilasi luar dalam, mati nyalakan AC. Terus ini buat auto, dia sudah auto climate control seperti itu. Oke. Nah, di sini ada elektrik buat power ya, buat power apabila kita nyalip mobil buat ningkatin RPM. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup yang lumayan buat naruh barang-barang. Di sini ada buat asbak sama colokan ini, colokan buat power outlet. Nah, di sini dia matic, dia ada 2L untuk rendah. Ini ada shift locknya. Terus di sini ada buat 2 cup holder seperti itu. Nah, di sini ada dua tingkat buat storage-nya ya. Ini yang bagian atas. Terus di sini buat bagian bawah yang cukup besar dan dalam. Nah, di sini juga buat meriksa kalau mobil di sini bagiannya ada karat atau sisa lumpur, berarti ada kemungkinan mobil indikasi terkena banjir. Seperti itu. Nah, dia airbag sudah ada di sini, AC juga masih oke. Nah, ini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini ada kantong aja tapi nggak ada cup holder. Sini juga ada kantong, nggak ada cup holder.
Nah di sini sun visor, ada cermin. Oh, ada cermin dan ada lampu. Nah ini buat lampu baca. Nah di sini ada buat tempat kacamata. Nah ini nih tempat kacamata seperti itu. Nah ini juga ada lampunya juga masih nyala seperti itu. Oke. Nah ini bisa spionnya diatur kesilauan juga bisa seperti itu. Oke. Tapi manual ya. Oke. Nah mungkin ini saja ulasan saya tentang Toyota Camry tipenya 2,4G Matic tahun 2005. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon saya, deskripsi, alamat, harga, simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, untuk pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa terus tukar tambah, bisa. Terus kayaknya rekanan saya yang kredit syariah sepertinya masih bisa juga untuk melayanin kredit ini, tapi saya nggak tahu deh di tenornya berapa tahun, nanti coba saya cek. Nah, terus apabila kita membeli mobil bekas atau second, pastikan kita bisa test drive nih mobil. Kenapa? Karena dengan kita test drive kita bisa melihat kondisi mobil, bagaimana, masih enak tidak, masih nyaman tidak, terus performa mulai dari mesin, kaki-kaki, power steering, terus pengeremannya, terus habis itu perpindahan maticnya kita bisa cek dengan kita test drive. Nah di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas, jadi kita bisa test drive mobil dengan sepuasnya seperti itu. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa juga subscribe di Zal Motor Channel. Nah browsing juga di sosmed kami, di Facebook Zal Motor, Instagram FF-Usfar, terus di TikTok sama di Twitter juga ada Zal Motor Channel seperti itu. Oke, nah browsing juga, lihat sini ada, nanti di akhir video ada list stok yang tersedia, terus habis itu ada juga review Toyota yang lainnya, terus habis itu ada juga beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, mungkin itu saja, terima kasih dan sampai jumpa lagi.